Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam kondisi bahagia. Karena bahagia itu penting rekan-rekan semuanya. Jadi kalau Anda merasa hari ini Anda belum bahagia, yuk coba kita mencoba untuk membahagiakan diri kita. Nah, saya akan kembali join bersama dengan rekan saya, Kang Aan Rukmana, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Kita akan ngobrol tentang apa? Tentang filsafat dari sisi orang awam, yaitu kali ini akan bertema filsafat hukum. Nah, saya sudah kedatangan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Halo, Assalamualaikum Kak Aan Rukmana. Waalaikumsalam. Kang Latif, jelas suara saya nggak? Cek dulu. Jelas, jelas, suaranya jelas, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, lagi ini. Kenapa? Suara saya jelas ya? Bagus, bagus. Bagus, oke. Bagus nggak? Siap, 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 siap. Nah, kita kali ini akan ngobrol tentang filsafat hukum, filsafat dari sisi orang awam. Nah, Kak An, tapi sebelumnya sehat juga ya badannya? Alhamdulillah, Kang. Sehat, Kang? Ya, kelihatan dari mukanya tuh senyumnya sumringah sekali. Ya, berarti Kenapa? dalam kondisi sehat. Ya, oke. Senyum pagi, senyum pagi. Senyum pagi. Terima kasih banyak nih, kita tetap konsisten, alhamdulillah ya, untuk bicarakan untuk tema kasihan. Saya juga bingung tema keberapa, lupa. Yang pasti kita akan bicara tentang filsafat hukum. Nah, apa yang akan kita bahas, Kang An, dari filsafat Ya, hukum, hukum dari ya. sisi filsafat? Silahkan mungkin kasih gambaran. Oke. Nanti apa yang kita mau obrolkan? Silakan, Kang. Ya, kita dari awal dulu, Kang Latif ya. Pertama, terima Yes. kasih Kang Latif sudah sabar juga membahas filsafat dari sisi kita sebagai orang awam. Dan menurut saya ini menarik ya, karena tema-tema semacam ini sekali lagi penting untuk vitamin jiwa kita. Yes. Bukan apa-apa, bukan mengklaim kita itu yang terbaik, bukan. Tapi setidaknya kadang kita itu perlu obrolan-obrolan ringan, tapi ya sedikit lebih dalam lah kira-kira itu kan ya. Sesuai dengan tema filsafatnya kan. Nah, Ya. filsafat hukum itu Kang Latif, kalau di dalam wilayah filsafat itu memang masuk ke wilayah etika nanti. Jadi saya coba runut Yes. dulu Kang ya. Dulu kan pernah saya Yes. bahas. Jadi Betul. filsafat itu cabang besarnya tiga. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, barangkali bagi yang baru datang Yes. itu mau saya jelaskan dulu. Nah, ketiga cabang besar filsafat ini masing-masing punya fokus. Ontologi itu fokusnya ke hakikat. Kalau bahasa Inggris itu whatness, tentang apa. Nah, itu di ini nih di ontologi nih. Hakikat ada, hakikat hidup itu di ontologi. Itu cabang besar itu di dalam bidang filsafat. Tetapi selain ontologi, itu ternyata ada cabang lain namanya epistemologi. Jadi epistemologi itu epistemologos, itu artinya tentang bagaimana kita tahu. Jadi lebih ke sana arahnya. Episteme tahu, logos tahu. Jadi sorry, pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang pengetahuan. Episteme pengetahuan, logos pengetahuan. Pengetahuan tentang pengetahuan. Itu lebih kepada apa how to. Ya, kalau bahasa Inggris itu how to. Nah, tapi ada cabang ketiga. Nah, ini nanti akan di wilayah hukum ya. Itu yang ketiga itu namanya aksiologi. Aksiologi itu kaitan dengan what for. Ini untuk apa sih gitu. Nah, di dalam aksiologi ini ada dua hal besar. Yang pertama ada etika, yang kedua estetika. Jadi kalau etika itu adalah filsafat moral, kalau bahasa lainnya. Sedangkan estetika itu filsafat keindahan atau estetika itu sendiri. Nah, kita bahas yang filsafat moralnya sekarang Kang Latif. Nah, Yes. filsafat moral ini itu kalau di dalam cabang filsafat itulah yang membawahi nanti obrolan tentang hukum. Dan bedanya dengan mungkin mereka yang mengambil hukum, kita itu berangkatnya bukan hukum legal seperti yang dipelajari oleh teman-teman hukum, bukan itu sebetulnya. Tapi filsafat hukum itu adalah filsafat yang mempertanyakan tentang hakikat hukum itu sendiri kan. Misalnya tentang kebenaran hukum, kenapa ada hukum, apa bedanya hukum atau nanti dengan norma, apa bedanya hukum dengan etika, apa bedanya hukum dengan kebebasan. Nah, ini tema-tema semuanya itu seputar etika sebetulnya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan di bidang filsafat itu di mana akarnya ya di sini. Jadi akar dari perbincangan filsafat hukum itu ada di dalam satu cabang yang namanya filsafat moral atau etika.
Itu Kang, pengantarnya dulu Kang Latif. Yes, luar biasa. Nah, kita masuk ya. Jadi teman-teman sudah jelaskan tuh tentang strukturnya. Nanti mungkin kita setiap kali episode mungkin nanti kita juga bahas itu di awal, Kang ya. Bisa apa nanti Kang. sebenarnya nanti masuknya ke apa? Ke ontologi, epistemologi atau ke aksiologi nanti seperti itu. Nanti supaya kita refresh kembali, termasuk nanti cabangnya masuk kemana dan sebagainya. Nah, saya masuk ke dalam pertanyaan pertama mungkin yang juga kita perlu tanya. Kenapa sih harus ada hukum? Kalau tanpa hukum, apakah masyarakat tuh nggak bisa hidup gitu ya? Dan mungkin ataukah memang hukum itu wajib atau enggak sih ada gitu ya? Mungkin bisa ceritakan tentang dari sudut pandang ini filsafat. ada kata-kata kunci ya Kang ya, kalau mempelajari filsafat hukum. Ini juga dalam mereka menjawab kenapa hukum begitu. Jadi kita berangkatnya sekali lagi dari filsafat moral atau etika. Nah jadi gini, kalau disebutkan misalnya apa sih? Kenapa sih disebutnya moral dan etika? Nah ini Kang Latif, sebetulnya ini dua hal yang beda ya Kang Latif ya. Jadi kalau saya dari tadi menekankan etika atau filsafat moral, itu artinya ada dua hal yang beda. Termasuk hukum. Nah gini, etika, jadi kalau kita ngebahas etika kan, etika itu ya filsafat moral. Sedangkan moral itu sendiri bukan etika. jadi itu yang penting. Jadi moralitas itu bukan etika. Tapi ilmu tentang moral itu namanya etika. Jadi etika itu ilmu tentang moral. Ya bahasa gampang beginilah. Semua orang itu perlu bermoral. Kalau menggunakan istilah filsafat Kang ya. Tapi tidak semua orang perlu beretika. Jadi etika itu bahasa gampangnya gini. Tidak semua orang perlu tahu ilmu moralnya gitu. Tapi bahwa orang itu harus melakukan tindakan moral, iya. Tapi kan tidak semua orang tahu alasannya kenapa. Nah makanya kenapa kita ngebahas etika nih sekarang. Karena di etika atau filsafat moral itulah letaknya hukum. Pertanyaan Kang Latif kenapa perlu hukum? Karena begini Kang, kita itu hidup ya tadi dengan norma-norma. Nah ini penting. Norma itu ada tiga Kang Latif. Ada yang disebut sebagai norma sopan santun. Ini yang pertama nih Kang. Ada yang disebut sebagai norma hukum. Ya. Tetapi ada yang ketiga namanya norma moral. Nah ini. Dengan norma sopan santun kan, ini kaitannya dengan sesuatu yang bersifat lahiriah. Jadi perilaku lahiriah. Itu biasanya berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat. Kayak misalnya kalau kita ke Baduy kan, kita kan nggak boleh tuh ya, ada satu kesopanan tersendiri yang khusus, yang memang kita tidak boleh untuk semau gue gitu, semaunya kan nggak boleh. Kita mesti paham. Kira-kira di daerah itu tata keramanya gimana ya? Sopan santunnya gimana ya? Kita kan nggak bisa ya asal gitu. Ada di satu daerah kan yang kalau ketemu itu dianggap sopan. Misalnya kalau pas ketemu itu menunjukkan kedekatan, misalnya dengan hidung ditempel. Hidung, gitu. Ada kan? Ada juga yang memang caranya itu kalau ketemu orang ya nggak boleh natap wajah misalnya, harus nunduk. Atau sebaliknya harus natap dan sebagainya, itu sopan santun yang memang kaitannya dengan satu wilayah tertentu lah. Ya, orang ada yang bilang itu etiket, ada yang dan sebagainya. Tapi dia memang sifatnya lebih ke lahiriah, sikap lahiriah kan. Itu yang pertama. Tapi ternyata yang dimaksudkan dengan sopan santun itu sebenarnya lebih kepada gimana supaya kita itu cocok dengan sopan santun itu gitu. Tanpa punya pengaruh kepada konsekuensi moral atau konsekuensi hukum. Artinya kalau kita ngelanggar itu kan sopan santun, kita itu sudah nggak dikenai hukum moral kan, nggak dianggap orang jahat, ya dianggapnya dia orang kurang ngerti lah, gitu paling. Tapi nggak dianggap orang jahat. Atau mungkin tidak disukai akhirnya ya, tidak disukai. Tidak disukai ya. misalnya, betul. Tapi dia juga nggak dianggap melawan negara, enggak, karena dia kaitannya hanya dengan sopan santun pertama kan, norma. Nah, yang kedua itu ada norma hukum. Kalau norma hukum itu sebetulnya berangkat dari kesepakatan yang memang sudah diputuskan oleh negara, diundang-undangkan. Ada yang mengaturnya. Sehingga kalau kita melanggar aturan itu, maka kita melanggar hukum. Begitu kan Latif? Karena itu kesepakatannya. Karena itu melanggar hukum. Contoh lah Kang, ini yang paling gampang. Apakah semua yang melanggar hukum itu juga dianggap orang jahat? Ini pertanyaan filosofis. Apakah semua orang melanggar hukum dianggap jahat? Belum tentu. Kalau hukum yang dibuat hukum kolonial,
Yang ditangkap itu adalah para penjual, kan bukan orang jahat gitu. Dalam artian tidak otomatis dianggap orang jahat gitu. Kalau walaupun dia melanggar hukum, ya kan ya, karena dia ke hukum itu kaitannya dengan konsensus. Tidak ada hukum yang berlaku hanya untuk individu. Hukum muncul ketika ada orang lain. Jadi ketika ada orang lain, kemudian perlu mengatur itu, meregulasikan, maka muncul hukum, kan Latif. Negara lah yang mengatur itu gitu. Tapi yang ketiga, itu ada namanya norma moral. Nah, norma moral itu kaitannya dengan nanti hati nurani, Kang Latif. Kaitannya dengan kebaikan seseorang. Sebagai contoh, Kang, kita ke mall. Kita ke mall itu ibaratnya kita haus, lapar nih, kita lapar. Kita ambil makanan gitu. Tapi uang kita terbatas, kan. Ini nggak bisa nih. Tapi ambil aja gitu. Memang orang itu nggak tahu, Kang Latif. Orang itu nggak tahu. Yang ngejual itu nggak tahu kalau kita ngambil sesuatu, Kang Latif. Artinya, secara hukum, itu kan bisa keluar dari hukum ya. Artinya hukum nggak bisa, karena nggak ada bukti barang itu kita ambil, nggak ada yang tahu kok, kan gitu kan. Tetapi ketika kita bawa ke rumah, barang itu, Kang Latif, walaupun jumlahnya nggak banyak, kita makan, hati merasa nggak nyaman, hati merasa nggak enak, maka di sanalah yang namanya hukum moral, kan. Hukum moral itu fondasinya adalah hati nurani. Gitu. Makanya kenapa pada akhirnya hukum moral itu yang harus ditegakkan, kan. Ya, memang betul ada hukum di sana, tapi ada namanya norma moral, bukan hukum moral, norma moral. Itu yang memang harus ditegakkan. Supaya apa? Supaya kita nanti memang tidak bertentangan dengan what we call sebagai hati nurani. Nah, ini kan perbincangan ini, kan nanti perbincangan apa yang enggak sesederhana itu ya ketika masuk ke pertanyaan Kang Latif tadi, kenapa kita perlu hukum? Ya tadi jawabannya, hukum itu karena kita bergaul dengan yang lain gitu. Kayak gitu. Jadi kan ya seru ya. Jadi kalau tadi ya masalah yang terakhir tuh, kalau kita mencuri sesuatu sebenarnya dia akan terkena pelanggaran aturan hukum kalau dia ketahuan ya, karena ada bukti. Tapi kalau nggak ketahuan sebenarnya lebih kepada hati nurani gitu ya. Betul, ada norma moral, Kang. Itu norma moral itu yang menghantam dia sebetulnya. Makanya kenapa, Kang ya, ini juga menarik, kan. Kenapa kok pembunuh selalu ketahuan? Ya, karena dia merasa tidak enak hati sebetulnya juga ya. Dengan dirinya sendiri, dia pergi kemanapun dia udah terpenjara, kan gitu. Dengan norma moralnya gitu. Yes. Tapi kalau gini, kalau kita berpatokan pada norma moral, saya ingat sekali apa itu dosa. Dosa adalah ketika hatimu bergetar saat melakukan kesalahan. Tapi itu kan yang pertama. Begitu mungkin orang pembunuh yang pertama membunuh itu biasanya, atau kita melakukan kesalahan yang pertama, itu kan kita merasa salah sekali. Tapi begitu dia membunuh berkali-kali dan melakukan kejahatan berkali-kali, mungkin dia sudah akan mengabaikan tuh aturan norma moral itu gitu. Artinya tetap norma moral itu tidak bisa jadi patokan utama untuk menegakkan keserasian atau keharmonisan dunia ini barangkali, Kang ya. Karena aturannya itu sangat berbeda tiap orang ya. Ya, makanya kan kenapa tadi perbincangan mengenai filsafat hukum itu akhirnya membutuhkan hukum eksternal, kan. Jadi membutuhkan tetap hukum eksternal. Nah, hukum eksternal itulah yang kemudian dipakai sebetulnya untuk mengawal ini, kan. Karena kan gini, basis semua aturan, Kang Latif, sebenarnya berangkat dari what we call sebagai kebebasan ya, freedom, kebebasan. Itu jangan lupa itu. Kita ini sebetulnya punya kebebasan loh, kan. Mau apa aja kita punya kebebasan. Tetapi kan kebebasan harus dikelola nih. Karena kalau enggak jadi chaos. Nah, di dalam kajian filsafat, kebebasan ada dua, Kang. Ada kebebasan eksistensial, ada kebebasan sosial. Apa sih bedanya? Kebebasan eksistensial adalah kebebasan kita sebagai individu untuk memilih sesuatu. Itu kebebasan eksistensial. Kalau bahasa Inggrisnya itu freedom for. Kita bebas untuk. Jadi untuk apa aja? Sebetulnya bebas kita. Itu secara filosofi dasarnya. Nah, tetapi kan kebebasan individu kita, kan, itu terbatasi oleh kebebasan yang lain. Makanya ada kebebasan kedua, namanya kebebasan sosial. Yang bahasa Inggrisnya itu freedom from, bukan freedom for. Jadi
apa ya? Kita memang bebas sih ngelakuin apapun, tapi kan harus ada batasan-batasannya kan. Makanya di dalam kajian etika biasanya diduluin tuh, jadi kebebasan sosial dulu, baru masuk kebebasan eksistensial. Nah, kenapa ada hukum? Hukum itu kan untuk ngatur itu sebetulnya. Karena kalau nggak ada hukum eksternal yang mengatur itu, Kang Latif, maka ini menjadi problem. Meskipun ingat Kang Latif, hukum eksternal, walaupun udah inkrah istilah hukumnya itu bukan juga jaminan satu-satunya keadilan itu ditegakkan. Nah, ini contoh aja. Karena nanti pernah dengar nggak ada seorang perempuan, ibu-ibu tua ya di Jawa itu yang dia dijatuhi hukuman berapa bulan gitu. Mencuri apa ya? Mencuri hal yang kecil kalau nggak salah ya. Mencuri hal yang sangat kecil begitu. Ya. Tapi di sisi lain ada orang yang memang udah jelas-jelas secara sosial dampaknya besar, tapi kok biasa-biasa aja hukumannya. Ini kan artinya ada hal yang dilanggar kan. Iya. Makanya kenapa kemudian institusi hukum itu kan memang harus jangan terputus dari norma moral sebetulnya. Kan gitu kan? Harus jangan terputus dengan norma moral. Walaupun nanti kan kajian selanjutnya. Kan ada dua ya Kang ya. Ada hukum Tuhan. Ada hukum negara. Jadi gini, hukum negara, tapi konteks hukum negara modern kan itu dianggap produk dari rasionalitas manusia. Karena manusia berpikir rasional, maka dia bisa menciptakan hukum, gitu kan Latif. Sedangkan di sisi lain ada hukum agama yang juga menyampaikan hal yang sama, begitu. Nah biasanya kalau hukum agama itu Kang Latif, itu selalu kontradisikan nanti dengan hukum yang berdasarkan rasio manusia. Nah kalau yang sekarang sih yang berkembang sekarang kan lebih banyak sebenarnya kepada hukum rasionalitas yang dibentuk oleh manusia-manusia begitu lewat sistem demokrasi dan sebagainya. Tetapi Kang ingat dulu ada hukum moral yang memang berasal dari individu yang dianggap penyambung lidah Tuhan begitulah, bukan lidah rakyat yang penyambung pesan-pesan Tuhan gitu. Penyambung ada namanya Vox Dei ya. Jadi yang apa istilahnya itu kalau itu kan lebih ke demokrasi ya, jadi suara rakyat itu suara Tuhan gitu. Itu sebetulnya lawan dari suara raja itu suara Tuhan. Ini kan pendebatnya begitu kan? Kalau dalam sistem monarki ya justru raja itu yang jadi hukum kan kata-katanya kan gitu. Karena dianggap lebih dekat dengan hukum Tuhan. Sebenarnya filsafat hukum itu yang dibahas kan muter-muter itu masalah itu. Yes. Jadi masalah filsafat masalah itu ya ada hukum moral tadi ya. Oke. Nah, menariknya gini Kang, Robin Hood ya, kita bahas satu hal yang mungkin contoh kasus lah. Robin Hood, bagaimana pandangan Kang terhadap Robin Hood? Tapi secara kan mungkin bisa jadi di masyarakat modern ada macam-macam model Robin Hood modern kan. Nah, dia pandangan Kang Aan, silakan. Baik dari filsafat hukumnya, filsafat moralnya atau secara norma hukum, norma moral. Ya, memang kalau dalam kajian ini kasus seperti nanti saya mau ngasih contoh yang lain Kang ya setelah Robin Hood. Jadi gini, Robin Hood itu kayak begini Kang nanti. Dalam etika itu ada yang namanya 3 proses yang harus dilihat juga. Pertama motif, kemudian selain motif itu adalah sarananya. Yang ketiga tujuannya kan. Jadi motif, sarana, kemudian tujuan. Gitu ya. Nah, motif sama tujuan bedanya apa nih Kang? Beda Kang. Kalau motif itu lebih ke dorongan awal. Dorongan awal. Kalau tujuan itu kan satu titik yang akan dicapai. Gitu kan? Kan ada dorongan awal, ada tujuan yang dicapai. Kan hal yang beda kan. Bahasa gampangnya motif itu titik awal lah gitu. Kemudian sarana ya atau prosesnya, selanjutnya tujuannya. Nah, ini kan motif yang penting dalam etika ini perdebatan itu biasanya ya. Sebetulnya kebaikan itu yang bagaimana sih? Apakah boleh salah satunya itu enggak ngikutin prosedur what we call as kebaikan gitu. Kayak misalnya, saya sih motifnya baik kan, tapi caranya itu melalui cara yang melanggar hukum misalnya gitu. Walaupun niatnya baik lah gitu ya. Niatnya baik, caranya itu melanggar hukum, nanti tujuannya juga untuk orang-orang miskin. Misalnya begitu kan nanti. Jadi contoh misalnya motif Robin Hood itu membantu banyak orang,
kemudian caranya dengan mencuri kepada orang-orang kaya, tujuannya itu untuk membagikan harta itu Membebaskan kepada dari orang-orang kelaparan gitu ya. apa dosa kelaparan gitu. Nah itu memang mengandung problem moral kan, kalau di dalam kajian mengenai etika tadi ya, atau filsafat moral. Kenapa? Karena kebaikan itu, baik itu melalui motifnya maupun sarananya maupun tujuannya, itu harus satu suara sebetulnya. Gitu, harus satu suara. Kan gitu kan? Walaupun Ya. nanti kan yang jadi problem begini, ini kan sebetulnya hukum yang lain kalau terjadi, misalnya kalau keburukan itu dilakukan oleh negara, itu gimana kan? Contoh ya, Yes. contoh. Saya lupa namanya, itu ada seorang wartawan kan di suatu negara di Afrika. Nah, wartawan itu kan Kang Latif, itu kebetulan diminta untuk meliput oleh kantornya kelaparan di suatu daerah. Nah, dia diminta untuk meliput, kemudian datang ke daerah tersebut, kemudian dia melihat, waduh, ini penyebab kemiskinan ini itu adalah karena pemerintah yang memang salah kebijakannya. Kira-kira begitu. Nah, dia membawa tuh informasi itu ke kantornya untuk dia tulis dan dia publikasikan. Nah, tapi di sisi lain kan, pemerintah itu punya aturan. Artinya ada, pemerintah kan menciptakan hukum juga nih. Tidak boleh membuat ketidakstabilan. Karena kalau ada hal-hal yang disampaikan apa adanya, membuat pemerintah gonjang-ganjing, ya tentu orang itu akan terkena hukuman dari pemerintah. Gitu kan? Yes. Coba Kang Latif, itu dalam posisi itu kan gak jauh beda dengan kasus tadi. Apakah tetap kita memberitakan, walaupun nggak pemerintah tapi ke dunia, bahwa ada masalah di daerah itu karena pemerintahnya? Itu kan artinya pertimbangan dirinya, hati nuraninya kan? Yes. Ataukah memang harus ikut ke pemerintah? Coba deh Kang Latif. Itu kalau Ya. Kang Latif gimana posisinya, coba kayak gitu. Itu kan jadi problem problem hukum sebenarnya, nggak ya, yang nggak sesederhana yang dipikir. Dia bisa menyuarakan kan, tapi masalahnya dia bisa hilang nyawanya gitu. Yes. Tapi Yang juga memang ada satu hambatan lagi bagi dia gitu. Apakah kalau ya dia menulis itu korannya mau menerbitkan, karena kan dia tergantung juga dengan orang lain di dalam sebuah institusi betul wartawannya. Maka dia kan betul berbenturan betul juga dengan pertimbangan orang lain juga di dalam ya satu institusinya. persis. Di sini Kang Latif kan semakin tegas tadi yang saya sampaikan di awal. Yes. Ternyata Yes. norma hukum dengan norma moral itu beda kan. Artinya beda Yes. itu gini, norma moral itu landasannya hati nurani, sedangkan norma Yes. hukum itu kesepakatan-kesepakatan. Jadi Yes. kesepakatan-kesepakatan. Sedangkan misalnya gini, kalau yang bersepakat itu orang-orang jahat, ya bisa aja nanti hukumnya dibuat yaitu hukum kejahatan kan gitu kan. Hukumnya sebetulnya lebih pro kepada yang jahat-jahat kan gitu. Makanya kenapa sih kan kita kalau di politik ya, itu nggak ada henti-hentinya itu perdebatan mengenai batasan-batasan ini gitu. Yes. Batasan usaha ya kan. Itu di DPR di mana kan, kenapa nggak pernah berhenti ya, karena tidak sesederhana yang dikira kan Latif. Ada kepentingan di sana dan lain sebagainya. Pun ujung-ujungnya adalah ada yang namanya hati nurani. Dan ciri hati nurani yang dilanggar itu sederhana kan, ketidaknyamanan sebetulnya. Jadi ada ketidaknyamanan. Saya baca juga itu bagaimana kasusnya Adolf Hitler kan ya. Kan waktu Adolf Hitler itu kan hubungan dengan Eva Braun ya, ada Eva Braun. Ya, Pak Brown. Ya. Itu Eva Braun yang jadi orang nyebutnya istrinya atau kekasihnya begitu ya. Itu kan sebetulnya juga dia ada apa ya, walaupun ibaratnya sejahat-jahatnya orang seperti Adolf Hitler ya dalam konteks politik, tapi dia tetap aja itu punya hati nurani, dalam artian takut Eva Braun itu untuk menderita, ya dia lebih baik ya dibuat hilang sekalian gitu. Itu kayak gitu-gitu kan Latif. Jadi Yes. apa sih istilahnya itu? Sejahat-jahatnya orang itu tetap ada namanya hati nurani itu kan. Ada ujungnya. Iya, iya. Oke, kita bahas yang aktual, Kang, yang lagi rame Hmm. sekarang Ya, tentang Rusia dan Ukraina. ya, Nah, oke. ini kan dua sudut pandang yang berbeda. Kan ada akhirnya Hmm. tercipta dua kubu ya, kubu Ya. Putin, kubu Zelensky ya. Ada Hmm. sebagian yang ini Putin salah gitu menginvasi, tapi dari Hmm. sudut pandang Putin dia tidak menginvasi, tetapi dia adalah Hmm. mempertahankan kedaulatan dan lain Hmm. sebagainya. Jadi ada dua sudut pandang nih. Kang Aan memandangnya sama lah seperti gini lah. Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau bukan?
dari sudut pandang Indonesia, oh dia pahlawan, dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau berbelenggu. Tapi dari sudut penjajah, oh dia pemberontak. Dua hal itu karena dia telah memberontak. Jadi kan dua sudut pandang ini, Kang. Nah, bagaimana mendamaikan antara dua sudut pandang ini? Iya, betul. Makanya kan kalau pakai istilah Immanuel Kant, hukum yang itu dijadikan hukum formal legal oleh negara itu harus berdasarkan hukum yang universal sebetulnya. Artinya universal kan dimanapun ketika dibawa ke sana itu orang akan mengatakan ya itu benar, ya itu salah berdasarkan hukum universal. Universal ya. Nah itu kan, tetapi kan perbincangan mengenai universalisme hukum itu kan nggak tuntas kan nanti. Nah misalnya apakah yang berhak menentukan hukum universal itu PBB misalnya. Nah, bagaimana kalau PBB ternyata dikuasai oleh beberapa kelompok NATO, misalnya gitu. Yes. Ini kan jadi problem yang lain kan gitu kan. Makanya kenapa kasus Rusia kemudian sama Ukraina itu nggak akan tuntas? Karena harus selain hukum dianggap hukum internasional yang dipakai kan Latif. Tapi jangan lupa loh, kita itu punya hukum moral. Sebetulnya sesederhana ini sih sebetulnya. Ada orang yang bisa bilang ke Putin, misalnya, ya, udah kasihan itu. Banyak orang-orang yang nggak ikut urusan politik, itu jadi korban. Itu ratusan ribu orang bisa meninggal. Kemudian Putin tersentuh aja, anggap ya, dia tersentuh aja kan, itu berhenti kan perang kan. Sebenarnya sesederhana itu loh, itu kan. Nah, cuma kan masalahnya dalam kondisi perang seperti itu kan, norma moral itu kan dilihat, itu masalahnya. Jadi norma moral itu udah nggak dilihat, makanya kenapa banyak yang menyerukan, mereka yang nggak berkepentingan langsung kan ya, ingat nilai-nilai kemanusiaan, humanisme dan sebagainya. Itu karena letaknya itu hati nurani kan nanti. Nah ini di tengah-tengah perang sekalipun, jangan sampai hati nurani itu juga redup, kira-kira begitulah. Nah kalau kemudian bagaimana kasus di Ponorogo misalnya oleh pemerintah kolonial dianggap pemberontak, sedangkan bagi kita itu adalah pejuang, yaitu nanti sejarah akan menunjukkan itu kan. Toh pada akhirnya juga, misalnya kayak Belanda ya, kan meminta maaf ke Indonesia. Ya kan itu kan berkali-kali kan. Yes. Atas peristiwa ini meminta maaf, peristiwa ini meminta maaf. Karena ternyata makin ke sini, orang pun menyadari bahwa tindakan itu nggak benar. Ya kayak itu kan nanti. Jadi kadang-kadang sejarah juga pada saat akan menunjukkan itu gitu. Sama lah kayak di Indonesia kan banyak kan. Iya. Walaupun mungkin sejarahnya bisa jadi diputarbalikkan fakta sangat mungkin kan, karena beberapa sejarah kan juga seringkali punya dua sudut pandang sendiri, Kang. Persis. Tapi pada saatnya sekecil apapun tuh akan selalu terungkap. Memang bukan pada saat itu gitu. Kayak kasus 65 lah kan di Indonesia. Ini kan kasus yang problematik ya. 65 ini bukan masalah yang gampang loh teman-teman. Itu versinya itu ada 6 kalau nggak salah, ada 7 kan. Versi kejadian tahun 65. Banyak versi itu. Nah, sedangkan yang memang sekarang banyak diputarkan filmnya itu satu versi. Itu versi menurut Orde Baru waktu itu. Kenapa orang berani ngomong begini sekarang misalnya? Ya karena masih ada 5 versi lain. Ya itu yang menurut saya memang akhirnya kebenaran itu ya harus terus dicari kan. Harus terus dicari. Nah, filsafat hukum itu juga bukan satu kajian yang statis ya. Makanya saya bilang, saya walaupun saya bukan ahli hukum, tapi saya di filsafat. Saya pun bisa bicara tentang itu gitu. Tapi karena bukan bicara pasal-pasal hukumnya kan, bukan. Bukan konten hukumnya, bukan. Tetapi landasan yang melatar belakangi kenapa itu ada. Begitu. Yes. Ini saya mengucapkan selamat datang dulu bagi yang baru join gitu ya. Nggak usah khawatir kalau Anda nggak bisa join sampai full, Anda bisa nonton nanti di YouTube kita akan posting di sana, atau di IG Live kita, nanti IG Live kita akan kita posting di IG TV kita ya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih yang sudah join rekan-rekan semua. Kita masih bahas tentang filsafat hukum. Nah, Kang Aan, untuk menekankan kembali ini, sekaligus kan banyak beberapa yang baru join. Saya pernah mendengar dulu ketika belajar filsafat juga di bolos kuliah saya di kampus saya, lalu
Saya pindah ke kampusnya Kang Aan waktu itu karena saya mahasiswa yang sering bolos di kampus saya lalu pindah ke kampus orang lain. Nah, saat itu ada satu cerita menarik dari salah satu dosen, saya lupa siapa saat itu, dia bilang begini, kalau orang hukum sama orang filsafat atau orang awam dengan orang filsafat itu begini, kalau ngelihat misalkan lampu merah nih, lampu merah kan tujuannya apa? Oh, tujuannya lampu merah adalah untuk bisa memberikan keteraturan. Jadi yang jalan di sana hijau jalan, merah berhenti itu supaya nggak tabrakan atau menyelamatkan sesuatu. Termasuk zebra cross juga begitu. Buat keteraturan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya kita nih jam 2 pagi itu nggak ada orang sama sekali, hanya ada kita seorang diri. Kita naik motor atau naik mobil atau kalau di zebra cross kita menyeberang. Nah, itu saat kita sedang mau melintas itu lampu merah. Kan tujuannya kalau kita ngelanggar juga nggak ada yang tahu, toh cuma kita sendirian, kita nunggu juga, wah sama sekali cuma ada kita sama kuntilanak barangkali ya kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira Anda mau lewat nggak tuh di lampu merah itu? Toh kalau kita lewat juga nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang mengawasi gitu ya. Secara moral juga kita ya rasanya juga nggak terlalu tersentuh gitu secara moral lah. Gimana pandangan Kang Aan? Apakah akan lewat atau tetap mentaati aturan? Di jam 2 pagi hanya ada Anda di lampu merah. Ya. Nanti saya mau cerita dilema moral habis ini ke Kang Latif nih. Ya, jadi kira-kira kasus lampu merah tadi kan sebetulnya lampu merah itu kan konsensus sosial yang itu dihukumkan oleh negara. Makanya ada kesepakatan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu kan sebetulnya kesepakatan yang ada secara sosial kan. Apakah secara individu kalau tengah malam kasusnya kayak tadi dan nggak ada orang, memang saya tetap nerobos, itu bisa nggak secara norma moral sebenarnya nggak ada yang dilanggar sebetulnya, ya kan? Karena nggak ada sosialnya masalahnya. Jadi nggak ada alasan yang mendorong. Tetapi bukannya itu kan, karena kita hidup bernegara dan menurut banyak cerita, kalau disiplin sosial itu tinggi, maka nanti dampaknya juga akan kembali kepada individu. Gitu. Makanya kenapa ada yang mengatakan, ya tetap saja kita jangan lewat. Kenapa tetap jangan lewat? Bukan apa-apa. Karena kalau itu dibiarkan, itu bisa nantinya akan merusak tentu kesepakatan sosial yang sudah ada. Jadi makanya kenapa kalau dalam hukum negara kan nggak ada abu-abu ya, hitam putih gitu ya. Jadi kalau salah benar-benar kayak begitu. Jadi dan diadunya kan nanti di pengadilan tuh biasanya. Kalau salah benar-benar kan gitu kan. Kalau salah ya benar-benar. Maka ada yang memilih kemudian ya sudah itu ikutin saja lampu merah itu. Jangan kita langgar. Memang bukan melanggar norma moral tapi norma negara itu yang dilanggar atau norma hukum. Kayak itu kan Latif. Kalau saya misalnya mau milih yang mana, kalau saya ada penghususan, tergantung lingkungan. Kalau ternyata, nah ini namanya etika situasional kan, kalau dalam filsafat moral ya. Tergantung, kalau di lingkungan itu ternyata di tempat gelap itu suka ada pencuri, di saat sepi, kalau ternyata ada yang nodong, ya saya lebih baik memilih untuk menerabas gitu. Jadi nggak perlu saya diam. Gitu kan? Tapi kalau ternyata tempat itu peaceful, damai-damai aja, saya ngikutin aturan itu. Itu yang disebut etika situasional kan nanti. Artinya situasional, ya nggak bisa, ya, kayak gitu. Saya tetap ya kalau ada prasyarat moralnya gitu. Saya prasyaratnya kalau damai ya nggak apa-apa kita ikutin. Tapi kan bukankah di kita itu kadang-kadang lampu merah yang sepi itu justru jadi tempat orang menjamret. Nah artinya kan ada alasan yang lebih tinggi daripada itu kan untuk keselamatan individu. Yes. Oke, menarik gitu ya kan? Rekan-rekan semua ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ya di kolom chat silakan kepo-kepo menanya apa sama Kang Aan, Dr. Aan Lukmana, Dr. Parmada silakan ya. Nah, ini cerita nih Kang Latif. Boleh silakan cerita. Tapi Kang Latif tebak ya. Ini karena ini jadi satu hal yang muncul kalau kita diskusi tentang filsafat moral atau hukum ya. Jadi gini Kang, ada satu cerita. Jadi ada sebut 2 pulau, pulau A, pulau B. Nah di pulau A itu Kang Latif tinggal seorang perempuan sama neneknya, sama ada nelayan di pulau itu, ya. Di pulau B itu ada pemuda, itu pacarnya si
perempuan ini. Nah, suatu kali ada bencana alam, pulau itu terpisah karena jembatan penghubungnya rusak. Cuman satu yang bisa menjadi penghubung, yaitu perahu yang dimiliki si nelayan. Kira-kira begitu. Nah, suatu kali si gadis tadi datang ke nelayan tadi, Pak, boleh nggak saya nyewa perahu Bapak? Saya pengen nyebrang ke Pulau B untuk ketemu kekasih saya, karena udah kangen. Kemudian kata si nelayan tadi, oh boleh aja Neng. Ingat nelayan ini udah tua loh, kayak, ya udah sepuh lah gitu. Boleh aja Neng. Tapi bayarannya nggak sembarangan loh. Saya pingin bayarannya itu adalah apa? Oke, saya sebut keperawanan Neng, kayak gitu. Itu bayarannya untuk lewat kan ke Pulau B. Iya. Nah, akhirnya si gadis ini karena dia udah kangen banget sama apa kekasihnya yang di Pulau B, dia galau kan. Nah, kan nggak mungkin dong saya kasih keperawanan saya kepada si kakek ini kan gitu kan. Dia konsultasi sama neneknya di rumah. Nek, saya mau ke Pulau B, tapi kemudian cara satu-satunya ini, Nek. Si kakek tadi minta keperawanan saya. Karena dengan begitu saya dipinjemin perahu. Menurut nenek gimana nih? Kata si nenek. Loh, kamu kan udah gede. Kamu kan bisa milih. Ya udah kamu pilih aja. Akhirnya si gadis tadi memilih apa yang dia maui kan. Karena tujuan dia bukan si kakek kan. Tujuan dia itu ketemu si pemuda pujaannya. Si gadis tadi akhirnya datang ke si kakek tadi dan mengatakan, udah kayak kalau gitu, saya terima tawarannya. Oke lah, terjadilah itu. Kemudian si gadis tadi diantarkan ke Pulau B. Datang ke Pulau B, Kang Latif. Lari ketemu si pemuda tadi. Pemuda tadi kaget, wah kamu kok bisa dari ke sini? Dia senang juga sih, pelukan, mereka senang. Akhirnya cerita si gadis tadi, kenapa bisa sampai kepada si pemuda tadi kan. Tahu cerita itu si pemuda tadi bukannya senang, dia murka, marah semarah-marahnya. Kamu ya rela menjual memberikan keperawanan kamu untuk si kakek tadi. Kamu nggak mikir kan sakit hati kayak gitu-gitu. Kemudian si perempuan ini kaget, loh, tapi kan aku begini buat kamu, kekasihku, kayak gitu kan, ketemu kamu. Marah si pemuda ini, pergi sana, aku nggak mau ketemu kamu. Gadis ini frustasi, dia pergi, kemudian dia loncat ke sungai. Dan dia kemudian meninggal. Pertanyaan saya, Kang Mati. Kalau dirunut, siapa yang paling kita salahkan? Level 1 siapa? Coba, level 1 siapa yang disalahkan? Nanti 1, 2, 3, 4, Kang. Siapa dulu, Kang? Ingin tahu saya. ini susah ya. Teman-teman kalau mau jawab silakan ya, boleh ya gitu ya. Coba, siapa yang disalahkan? Level 1 cowoknya dong, datang dong. Memperjuangkan diri untuk datang ke Pulau Pokoknya kan nanti level 1 cowoknya ya. Kemudian level 2 siapa kan? Level 2 neneknya. Neneknya, oke. Level 3 Kang. Level 3 si ceweknya. Kenapa lu ngebet banget datang ke sana? Ini saya jawab asal aja ya. Yang keempat ya namanya udah tua kan sendirian si nelayan itu ya udahlah gue mempermanfaatan gitu. Tapi Kang Latif percaya nggak Kang Latif? Ini saya bawa di kelas di filsafat moral. Ada kubu itu ya? Macam-macam Kang jawabannya. Iya, ada kubu-kubu pasti ada kubu-kubu. Jadi ada yang lucu, ada yang bilang pokoknya yang pertama itu saya neneknya dia mesti ngedidik anak itu yang bilang gitu kan. Ada yang bilang ceweknya sih kegatalan itu yang ada yang nyalahin kan si pemudanya sih nggak mau ini, pemudanya sih yang nggak mau sabar begitu. Ada yang bilang kakeknya ya, ini deh kakeknya deh Kang Jejen Jenudin jawab kakeknya tuh nggak tahu diri gitu. Kakeknya iya betul, ada yang bilang kakeknya gitu kan. Karena kakeknya aja nggak tahu diri gitu, bukan yang menolong, memanfaatkan. Tapi ingat kan, inilah dilema moral. Jadi kalau ini dibawa ke hakim kan, hakim memutuskan, ayo gimana coba dari sisi mana kita memutuskan siapa yang paling bersalah dalam konteks perempuan itu bunuh diri. Coba siapa yang paling bersalah? Ini yang saya sebut nggak sesederhana itu gitu kan. Ada dilema moral yang ya nggak mudah. Makanya kenapa kalau udah jadi undang-undang, udah jadi hukum pidana, hukum macam-macam, perdata segala macam, sudah kadang-kadang kan walaupun sudah ada fakta-fakta hukumnya kan, tapi ada perdebatan di bidang kayak gitu.
ada perdebatan. Itu karena udah ada fakta hukum aja, udah nggak mudah menentukan siapa yang paling bersama. Yang paling salah yang bikin soalnya nih. Nggak mau jawab tegas deh bikin soal. Iya, itu saya sering disalahkan, Kang. Saya sering disalahkan sama teman-teman. Saya tuh dapat cerita ini dulu, Kang, ketika saya ada di Filipina, ikut pelatihan kepemimpinan. Kemudian teman dari Filipina itu menceritakan ini. Kami juga beda pendapat waktu itu. Jadi biasanya orang yang berpegangan dengan hukum agama, kan ya, yang rasanya ke agama, mereka akan banyak menyalahkan perempuannya. Karena artinya ya keperawanan itu misalnya itu simbolisasi dari sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat gitu, kayak gitulah. Karena kalau orang udah menyerahkan itu dianggap dosa besar. Itu kalau orang yang di agama kebanyakan perempuan yang disalahin, Kang Latif. Bahkan ada yang ngebela, Kang, kakek-kakek mah nggak salah lah, dia mah nggak maksa kok. Dia kan cuma ngasih opsi aja. Kalau mau kayak saya tadi kan, kayak saya kan tadi udah kakek-kakek ya nggak masalah lah, dia cuma iseng doang kan. Iseng doang. Bisa ada berhadiah kan gitu kan. Iya, ada yang bilang gini, kan, kenapa nggak sama neneknya, kan dikenalin? Kenapa nggak sama neneknya dikenalin gitu? Jika di sini nggak mau lah gitu. Nggak mau nyapa kamu gitu kan. Aduh ya Allah. Tapi itu ya kan kira-kira perdebatan hukum sekalipun walaupun dianggap inkrah atau keputusan tetap, itu nggak sesederhana itu gitu untuk memutuskan. Makanya orang sudah dihukum aja kan masih merasa diperlakukan nggak adil kan. Jadi saya itu paham, kan. Jadi jangan heran kalau kenapa sih orang udah tahu salah juga masih senyum-senyum gitu kan. Masalahnya nggak masa bersalah. Iya. Dia merasa jadi korban kan gitu kan. Nah. Yes. Jadi apalagi kalau udah minta maaf, dimaafkan dari hukum ya. Selesai itu. Itu kan juga banyak gitu ya. Telah berkelakuan baik gitu ya. Atau kemarin kasus juga menarik itu yang ya salah satu pejabat bilang akhirnya diringankan tuntutannya karena selama menjabat telah mengabdi pada negara. Ya, wah, marah juga masyarakat. Oke. Ya. Seru. Jadi rekan-rekan semua, kita kali ini bahas filsafat hukum, tapi yang menarik kita dari sisinya yang lebih ringan-ringan. Nah, juga gini Kang Aan, kan tadi kan kita bicara kalau seandainya jam 2 pagi tidak ada lampu merah, tidak ada orang yang mengawasi, atau kalau kita lewat juga aman, padahal lampu merah itu kan sesungguhnya untuk menyelamatkan atau untuk membuat keteraturan. Nah, melanggar atau tidak ya kalau Kang Aan tadi bilang oke, saya akan mentaati kecuali itu berbahaya. Nah, hukum juga bisa dikaitkan dengan habit barangkali, Kang. Bagaimana hukum itu dikaitkan dengan habit? Karena seringkali tuh kalau orang sering melanggar, ya dia atau cenderung untuk melanggar lagi gitu. Kalau orang biasa buang sampah sembarangan, ada orang tuh ya dia buang sampah sembarangan, tapi pada kondisi tertentu kadang habit itu bisa berubah ya dengan kondisi situasi dan lingkungan. Misalkan orang Indonesia tuh kalau di Indonesia semaunya sembrono, tapi kalau begitu ke Singapura di Bandara Changi atau misalkan di daerah di Singapura tuh nggak berani juga tuh orang Indonesia buang sampah sembarangan ya. Nah, bagaimana kalian melihat dari sisi moral, kemudian dari sisi tadi termasuk hukum dan termasuk kebiasaan tuh kan? Ada kajian menarik kan terkait dengan itu? Ini kan sebenarnya gini, Kang Latif. Hukum itu kan dibuat sebetulnya untuk ada namanya efek jerak ya. Tetapi memang yang Kang Latif sampaikan betul. Kadang-kadang efek jerak itu juga itu menciptakan satu imunitas kan pada yang dikenainya. Contoh, orang yang nggak pernah tempur kan, itu takut banget kalau ada peperangan. Tapi orang kalau udah biasa megang senjata kan, ya itu biasa-biasa aja. Bukan berarti nggak ada ketakutan, tentu ada ketakutan. Tapi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena secara psikologis sudah dikondisikan seperti itu. Makanya kenapa kemudian level hukum itu ada tingkatannya, kan. Makanya kenapa hukum itu nggak melulu itu. Kayak misalnya contoh kan ya, ada orang yang melanggar hukum kan, dengan satu tindakan hukum, dan dia dihukum, dianggap di penjara. Itu kalau melakukan hal yang sama berulang-ulang, kan level hukumannya udah beda kan. Iya. Kenapa level hukumannya beda? Karena untuk meningkatkan tadi efek jerahnya, sehingga imun hukum yang dimiliki oleh si pelaku itu bisa terlampaui dengan hukum yang diberikan. Harapannya apa? Ada efek jerah yang muncul. Tapi kalau itu juga nggak muncul, naikin lagi. Makanya kenapa kan kayak Freddy Budiman ya, yang waktu itu dihukum mati ya karena kasus narkoba. Karena memang level ketejeraannya itu nggak pernah terjadi kan. Jadi di penjara ini ngulangin lagi terus.
jumlahnya juga luar biasa. Terus begitu. Nah, walaupun coba lihat Kang Latif, di ujung-ujungnya, ketika efek jerak itu dapat kena kepada si Freddy Budiman, dan dia tahu Tobat. kalau ujungnya dia harus mati, dia tobat. Makanya kenapa banyak menceritakan Freddy Budiman itu di akhir hayatnya itu justru lebih religius. Gitu. Nah sebenarnya kan harapan hukum itu begitu kan. Tapi ya kalau bisa ya jangan sampai karena ada hukuman mati kemudian orang jadi jerak kan gitu kan. Iya. Kan harusnya istilahnya dihukum sebentar juga orang jerak gitu ya. Jangan dibaik aja dah daripada pusing begini gitu. Tapi kan enggak kan. Nah, karena tadi imunitas tadi kan. Orang udah terlalu numpuk ya. Yang tadi Kang Latif bilang, dia kan akan kebal gitu. Sehingga udah habit lah bahasanya. Udah habit, lama-lama menjadi biasa-biasa aja. Ya efek jeraknya dinaikin terus gitu. Itu sih kan logikanya begitu. Ya sih. Atau begini, ada juga sudut pandang begini. Kan hukum Islam kan cukup, orang bilang cukup kejam gitu ya. Ini kita bicara tadi kan ada pertentangan antara hukumnya agama dengan hukum yang juga memang aturan yang berlaku secara negara. Nah, potong tangan segala macam kan tuh efek jerahnya langsung kelihatannya kejam sekali gitu ya. Tapi ada satu sudut pandang, loh itu terjadi agar orang itu langsung jerah, tidak mengulangi lagi, sehingga dampaknya tidak terlalu menyebar untuk banyak orang sekali gitu. Atau bahaya yang dilakukan oleh dia itu tidak membuat itu orang lain tuh menderita makin banyak. Ini kan juga ada satu sudut pandang begitu. Misalkan kalau Freddy Budiman seandainya sejak awal dihukum mati, mungkin tidak banyak juga orang yang akhirnya terkena imbasnya dari narkoba yang dia sebarkan, sehingga nunggu dia tobat sampai atau nunggu dia jerah sampai berkali-kali itu kan ada banyak korban juga akibat satu orang yang tidak jerah-jerah atau lama jerahnya, akhirnya banyak orang dikorbankan karena satu orang menunggu dia jerah atau menunggu dia segera insaf. Nah, sudut pandang Kang An terkait dengan ini seperti apa nih Kang? Ya. Memang kalau hukum agama itu Kang Latif, nanti selalu yang dihadapkannya itu dengan humanisme kan. Jadi kalau dalam prinsip humanisme itu kan ngejaga hidup orang itu jauh lebih penting kan, lebih utama. Itu tuh prinsip humanisme. Makanya kenapa hukuman mati nanti selalu berhadapan dengan kasus-kasus HAM guys. Ini melanggar HAM, kan hak asasi manusia ya. Karena dengan HAM itu sejahat-jahatnya orang ada kemungkinan menjadi baik kayak begitu. Nah kalau dia udah dihukum mati, itu gimana orang itu bisa baik gitu? Kalau memang ujungnya dihukum mati kan gitu kan. Nah tapi logika lain justru karena dia dihukum mati, hukuman mati itu untuk nyelamatin yang lain supaya tetap hidup. Kan? Makanya perdebatannya kemudian loh, masalah hak asasi ini apakah masalah kuantitas atau kualitas? Tapi kalau masalah kualitas kan harusnya semua manusia, tak terkecuali misalnya Freddy misalnya gitu. Tak terkecuali yang melakukan kejahatan, ya harus semuanya harus sama gitu. Jadi itulah HAM, ya itulah hak asasi manusia. Nah kalau Kang Latif tanya saya misalnya bagaimana yang ideal, kalau konteks sekarang Kang ya, walaupun ada hukum agama, potong tangan segala macam, karena struktur sosial kita sudah bukan lagi konsep kehalifahan ya seperti dulu, maka harus disinkronisasi dengan perundang-undangan yang memang negara tadi. Jadi kan misalnya sekarang ini ada isu syariah Islam, ini itu gitu ya, itu harus dibawa ke negara kan. Jadi tidak boleh itu hanya diterapkan oleh sekelompok masyarakat. Karena kalau itu terjadi, ada yang namanya persekusi kan. Nah persekusi itu kan artinya membuat hukum sendiri. Nah orang kita ini nih kadang-kadang terus terang aja kan, banyak yang kemudian memilih, ya nggak banyak sih, ada lah yang memilih persekusi gitu kan. Nggak jauh-jauh lah. Ini kadang-kadang saya suka merasa miris ya kalau dalam hal ini kan. Misalnya ada kos-kosan gitu, ini kan di Tangerang begitu ya, ada kos-kosan gitu. Ada orang dianggap kumpul kebo gitu ya. Tahu-tahu masyarakat sekitarnya itu ngelabrak begitu dan pasangan itu ditelanjangi. Kan pernah tuh kejadian tuh Diarak ya. Apa? Diarak. Saya bilang, aduh. Makanya dulu Kang saya ingat sekali ketika kalau dalam hukum Kristiani ya, itu kan ingat nggak Kang Latif waktu ada pelacur atau apa gitu ya yang ingin dihukum, waktu itu dihukumnya begini, boleh kamu ngelempar si pelacur ini, tapi ada nggak tangan kita yang paling suci, yang nggak pernah melakukan dosa?
Semuanya diem Kang, nggak berani Kang. Jadi sebetulnya itu yang ngarak-ngarak Kang Latif ya. Itu emang mereka nggak pernah buat dosa apa? Gitu. Jadi jadi Hanya belum itu yang ketahuan aja ya. hanya belum ketahuan aja gitu. Nah ini kan Kang. Jadi makanya kenapa saya katakan walaupun itu hukum agama ya harus dibawa ke negara kan. Karena kalau tidak itu bahaya. Nanti akan terjadi banyak persekusi-persekusi yang tentunya apa akan chaos lah. Jadi masyarakat itu akan chaos lah kalau persekusi itu juga dibiarkan. Gitu. Itu Ya. kan Latif. Walaupun tetap masih ada kejanggalan bisa jadi. Nah, ini lagi-lagi ya, saya juga mungkin terakhir saya bertanya tentang kejanggalan. Kejanggalan itu begini. Ketika misalkan ya semoga tidak terjadi ya, nauzubillah min dzalik itu ada keluarga kita mungkin atau sebuah keluarga lah itu dibunuh oleh orang lain, dijatuhi hukuman. Bisa jadi kan keluarga yang pernah yang keluarga dibunuh itu merasa loh kok hukumannya cuma segini, dia hilang nyawa kok cuman atau misalkan kok ini korupsi sekian tapi kok dihukum sekian gitu. Nah kan bisa jadi ada orang yang merasakan atau misalkan orang yang kok dianiaya tapi kok hukumannya cuma begitu gitu. Kan bisa jadi ada orang-orang yang merasa keluarganya atau dirinya orang lain yang dianiaya itu kok nggak adil gitu. Nah bagaimana hukum atau Kang Aan secara filsafat hukum melihat antara keadilan dan hukum? Seperti apa posisinya? Betul. ini bab khusus nanti Kang kita nanti boleh Kang kita agendakan juga Kang filsafat keadilan. Yes. Karena itu yang jadi tema khusus ya, banyak para filsuf juga yang menulis buku khusus tentang keadilan Kang. Kayak misalnya kalau konteks yang terbaru ya ada John Rawls ya yang nulis mengenai on justice gitu, tentang keadilan. Mutado Mutahari juga yang saya tahu juga pernah nulis Al-Adalah atau keadilan ilahi, itu juga pernah menulis itu. Yeah. Jadi memang masalah keadilan ini satu topik yang penting sekali memang dibahas, karena toh pada ujungnya Kang dari perdebatan hukum, moral, norma dan sebagainya harus ada keadilan di sana. Nah ini keadilan ini yang memang penting, sampai-sampai kalau tidak keliru ya, dulu Ibn Taimiyah, nah ini seorang filsuf, bukan filsuf, beliau lebih ke teolog ya Ibn Taimiyah. Walaupun nanti turunan dari Ibn Taimiyah ini macam-macam nih. Ada yang nanti ke Wahabi gitu di Arab sana, tapi ada juga yang ke liberal. Nah, Ibn Taimiyah itu kira-kira begini. Lebih baik pemimpin itu adil meskipun dia bukan beragama Islam. Begitu. Jadi kalau dikasih pilihan nih, mana mau yang seagama atau yang adil? Maka akan dijawabnya lebih baik adil. Kayak gitu kan. Nah, ya syukur-syukur kalau dalam konteks kenegaraan ya misalnya ya udah harus beragama Islam ya, tapi harus adil dulu gitu. Jadi adil lebih dulu daripada dia agamanya apa. Tapi nantilah itu tema tersendiri Kang. Itu untuk menunjukkan bahwa memang tema keadilan itu menjadi tema yang sangat penting, termasuk bicara di dalam filsafat hukum gitu. Nah keadilan itu dari mana sih asalnya? Ada dua sih Kang sebetulnya. Ini bocoran aja, spill. Yes, ya. Spill. Jadi keadilan itu dia ada yang mengatakan keadilan itu hukum objektif kan. Jadi hukum objektif begini. Kita kalau berpikir menggunakan nalar sehat kita akan ketemu yang namanya hukum keadilan. Yang objektif. Dalam arti yang objektif tidak mungkin diingkari kesalahannya karena dia benarnya itu objektif. Tapi ada keadilan itu bentuknya bukan objektif kan, tapi subjektif. Jadi subjektif itu bukan berarti berdasarkan aku, bukan. Berdasarkan Allah. Jadi adil menurut Allah itu gimana? Sehingga orang berusaha memahami berdasarkan subjek itu gitu. Jadi ada sosok subjek yang mendefinisikan keadilan dan kita mengikuti itu. Itu maka ada subjektif. Atau raja. Adil untuk raja, itu subjektif. Tapi ada adil yang memang bersifatnya objektif gitu. Kalau dalam teologi Islam kan misalnya orang seperti Mu'tazilah, adilnya itu adil objektif kan. Jadi adilnya itu adil objektif. Mereka percaya kekuatan nalar kita termasuk dalam keadilan objektif. Tapi kalau kita ke orang seperti Imam Al-Ghazali misalnya, adilnya itu bukan adil yang objektif. Adil itu adil yang subjektif. Artinya tergantung Allah. Meskipun menurut kita adil, kalau buat Allah nggak adil ya nggak bisa. Kayak gitu kan Latif. Jadi kita itu nggak bisa mengintervensi hukum. Kenapa? Karena udah hukum ilahiyah. Tugas kita cuma menjalankan hukum itu. Tapi kalau kata Mu'tazilah nggak bisa. Justru berdasarkan nalar sehat kita itu bisa menciptakan hukum-hukum objektif. Nah, para ahli hukum di mana-mana kan,
mereka meyakini hukum itu objektif, kayak gitu kan Latif. Sehingga karena dia objektif, itu bisa berlaku untuk semua orang dan dia bersifat universal. Nah, Yes. cuma kan perdebatan untuk memahami hukum universal itu nggak mudah, karena tetap orang akhirnya dihadapkan kepada satu, fakta adil, yang kedua, rasa keadilan. Itu hal yang beda kan, Latif? Yes, yes. Walaupun itu faktanya adil, tapi kan ada rasa ketidakadilan. Kayak kita punya anak dua misalnya kan. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama sekolah di SMA, yang satu di SD misalnya. Saya punya uang 100, dibagi masing-masing 100-100, 150-50. Adil enggak? Secara fakta objektif adil. Tetapi apakah dirasakan ada rasa keadilan? Belum tentu kan? Karena bagi yang SMA merasa, waduh, saya kebutuhannya banyak. Dengan uang 50 nggak bisa beli apa-apa nih. Sedangkan bagi yang SD, wah ini adil nih ayah saya. Ini contoh aja kan. Artinya apa? Ada fakta keadilan, tapi ada rasa keadilan. Nah, perdebatan hukum pun nanti kesana tuh Kang, tentang keadilan Kang. Jadi ada fakta keadilan, ada rasa keadilan. Yes, yes, yes. Oke, jadi pertanyaan saya terkait dengan hukum dan keadilan dibalas dengan satu tema tambahan nanti tentang filsafat keadilan. Ya, karena panjang Oke, nanti. oke. Ada kan Saya belum panjang masuk kali. ke teori-teori John Rawls dan lain sebagainya itu Ya, kan. ya, yes, ya, oke. Rekan-rekan semua, rasanya kita sudah hampir 1 jam ya, tidak terasa. Sudah tinggal 3 menit lagi 1 jam. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah join sejak awal sampai akhir. Sebenarnya saya ada banyak pertanyaan lagi sudah, cuman oke lah. Kita akhiri sampai sini, kita janji sejam saja dulu. Nanti kita cicil sahabat yang lainnya. Terima kasih Kang Aan sudah membahas bersama kita, ngobrol-ngobrol filsafat hukum, filsafat obrolan kita lagi-lagi ya kita coba kebumikan dengan cara supaya lebih ringan. Minggu depan apa Kang Latif? Tema kita Kang Latif? Yes, saya lupa ya minggu depan kayaknya tentang filsafat kebahagiaan ya. Ya tenang, kita sudah bikin posternya sampai ya 3 bulan ke depan ya. Ya jadi saking banyaknya kita lupa ya. Oke. Nanti kita akan kasih bocoran. Akan Ya, ribuan sesi. ribuan sesi ya. Ada tema-tema baru ya, filsafat keadilan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kang Aan. Oke, sebagai penutup barangkali sebelum kita akhiri live kita, Kang Aan, adakah tentang filsafat hukum ini? Silakan. Iya, saya ingat Kang Immanuel Kant itu di makamnya kalau nggak salah, di makamnya itu ada tulisan Kang Latif itu. Jadi ada hukum di dalam diriku, itulah hukum moral, tapi ada hukum di langit sana, itulah hukum keadilan. Jadi ada dua tuh kan. Jadi kalau nggak salah itu yang disampaikan ya. Referensinya ya nanti bisa dicek lah. Tapi memang jangan menyepelekan dua-duanya. Hukum objektif dalam artian hukum tadi, hukum yang dipegang oleh negara, biasa penjaganya itu negara. Tapi jangan hanya itu, ada hukum moral kan. Jadi karena hukum moral itu juga harus dilirik dan dilihat. Saya kira itu yang paling penting kan. Mendamaikan dua hal itu. Mendamaikan dua hal itu ya. Siap. Thank you Kang Aan, hatur nuhun. Ya. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah join. Jangan khawatir kalau teman-teman baru join di akhir, di ujung-ujungnya atau di tengah-tengahnya atau di awal-awal. Kita akan posting ini di IGTV kita. Nanti kita akan langsung save. Atau nanti kita bisa masuk ke YouTube di Pondok Harmoni. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas kembali tema yang berikutnya, tema yang tentunya menarik. Mau tahu apa temanya? Ikuti di IG-nya Kang Aan dan IG-nya saya. Kita akan posting tema apa nanti. Biasa sehari 2 hari sebelumnya kita akan posting. Atau pantengin terus apakah kami live. Kalau kami sedang live biasanya rutin di hari Minggu pagi. Silahkan sebelum olahraga intip-intip. Kalau lagi live ya sambil olahraga atau sambil apa bisa sambil mengintip kita. Terima kasih Kang Aan, sehat selalu, bahagia selalu dan berkah selalu. Mari kita akhiri ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.